Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6006, Pedang Perunggu, Membunuh Para Dewa. Cahaya dari gerbang penghalang mulai memudar, tapi masih terang. Langit berbintang yang tak terbatas ini selalu penuh misteri dan hal yang tidak diketahui. Namun saat ini, hal yang paling misterius, tidak diketahui, dan memikat tidak diragukan lagi adalah gerbang formasi yang begitu besar hingga melampaui satu dunia. Semua kekuatan siap bergerak, tapi tidak ada yang berani bergerak. Bagaimanapun, kekuatan terkuat di dunia seni bela diri saat ini belum bergerak. Mereka tidak berani melanjutkan. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari kapal perang terapung terbesar di Istana Suci Tujuh Alam. Mata semua orang terfokus padanya. Meskipun tubuh itu terlihat sangat kecil di langit berbintang, dia berjalan normal tanpa mengeluarkan aura yang menindas. Tapi mata semua orang yang melihatnya penuh dengan kekaguman, dan detak jantung banyak orang bahkan mulai bertambah cepat. Langit berbintang luas yang awalnya berisik kini menjadi sunyi di saat yang bersamaan. Penguasa Istana Suci Tujuh Alam, Jie Tianran. Di mata praktisi seni bela diri masa kini, dia adalah orang terkuat. Di bawah tatapan semua orang, Jie Tianran berjalan menuju gerbang penghalang dengan tangan di belakang punggungnya, tetapi sebelum dia pergi jauh, dia tiba-tiba berhenti, melihat kembali ke orang-orang di belakangnya, dan kemudian berbicara. Era ini dikenal sebagai zaman para dewa karena bayangan yang menutupi Bima Sakti. Ia memiliki kekuatan yang tidak kita ketahui, yang menakutkan dan diinginkan. Tapi tidak peduli di mana kita berada, tidak masalah apakah ini era para dewa yang paling istimewa, atau tidak masalah apakah ini hanya era yang sangat biasa dalam waktu yang lama. Tidak ada keraguan bahwa era ini adalah yang paling istimewa dan istimewa bagi kami. Karena kita hidup di era ini, dan hidup kita serta segala yang kita miliki akan didedikasikan untuk era ini. Era ini cemerlang karena keberadaan kita. Jadi era ini milik kita semua, dan kesempatan ini tentu saja menjadi milik semua orang. Semuanya tidak perlu takut. Gunakan keberanianmu dan tunjukkan keahlianmu untuk menjelajahi apa yang ada di dalam gerbang penghalang. Apapun yang bisa kamu dapatkan, itu akan menjadi milikmu. Setelah mengatakan ini, sorak-sorai gembira bergema di seluruh langit berbintang. Meskipun jaraknya sangat jauh, Chu Feng bisa mendengarnya dengan jelas. Semua orang mengerti maksud Jie Tianran. Dia tidak akan memaksakan batasan apapun. Di zaman para dewa ini, setiap orang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Hasilnya, semua orang tidak lagi takut. Bersama dengan beberapa sosok, mereka memimpin dalam terbang menuju gerbang formasi, dan semakin banyak sosok yang mulai pergi. Beberapa memakai harta karun di tubuh mereka, beberapa melepaskan kekuatan, dan beberapa memasang penghalang. Singkatnya, kebanyakan orang tampak berseri-seri karena berbagai alasan. Seperti hujan meteor, mereka bergegas menuju gerbang penghalang besar bersama-sama. Pemandangan itu sangat spektakuler. Ci-ci-ci, namun tiba-tiba, suara aneh terdengar dari dalam pintu penghalang. Segera setelah itu, sosok gelap terbang keluar dari pintu penghalang. Itu monster. Kelihatannya seperti manusia, tetapi tingginya 10.000 meter, dengan mata merah darah dan gigi besar terbuka, seperti zombie. Sayap hitam di belakangnya sama persis dengan sayap kelelawar. Yang terpenting sayap kelelawar itu panjangnya 100.000 meter. Saat muncul, ia membuka mulutnya, dan kemudian suara keras menyapu ke segala arah. Yang terpenting suara itu hanya sekunder. Gelombang suara putih yang terlihat dengan mata telanjang benar-benar keluar dari mulutnya. Gelombang suara menyebar dengan sangat cepat dan mencakup jangkauan yang sangat luas.
kelompok kultivator bela diri pertama yang berangkat semuanya berada dalam jangkauan gelombang suara. Setiap orang secara alami merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi setiap orang yang berada dalam jangkauan gelombang suara pada awalnya tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Selain tidak dapat bergerak, mereka tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Namun tak lama kemudian, suaranya berubah, dan gelombang suara putih pun berubah menjadi merah. Saat berikutnya, darah berceceran, dan semua makhluk di dalam gelombang suara, apakah mereka manusia atau monster, apakah mereka tubuh yang panjangnya lebih dari 1 meter, atau benda raksasa yang panjangnya 10.000 meter, semuanya berubah menjadi darah pada saat yang bersamaan. Tersebar di langit berbintang. Monster, ada monster. Melihat pemandangan ini, semua orang yang lolos dari bencana berbalik dan melarikan diri kembali. Namun monster kelelawar besar itu tidak berniat menyerah, ia justru mengepakkan sayapnya yang besar dan dengan cepat mengejar orang-orang yang melarikan diri. Dan itu sangat cepat dan cepat menyusulnya. Sebelum dia mendekat, dia hanya melambaikan tangannya yang besar dengan santai, menyebabkan kekosongan itu bergetar, dan bekas cakar yang besar tersapu. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu terkoyak. Jika menyentuh seniman bela diri itu, tubuhnya akan langsung hancur, dan dia tidak akan bisa mati lagi. Ya Tuhan, itu adalah monster di alam dewa. Baru kemudian ada yang bereaksi. Monster itu sangat kuat karena memiliki tingkat budidaya dewa. Saat ini, belum lagi orang-orang yang pertama kali mendekati gerbang formasi terus melarikan diri. Bahkan mereka yang belum bergerak, atau bahkan mereka yang berada jauh dari gerbang formasi, mulai bergerak untuk melarikan diri. Tapi tiba-tiba ada cahaya terang, dan pedang penghalang sepanjang 1.000 meter terbang keluar dan terbang langsung menuju monster kelelawar itu. Pedang penghalang itu sangat menyilaukan dan menarik perhatian semua orang, tapi sepertinya tidak terlalu cepat. Monster kelelawar itu berhenti, mulutnya terangkat dengan jijik, berpikir bahwa pedang penghalang ini tidak dapat melukainya sama sekali. Tapi tiba-tiba, pedang penghalang itu berakselerasi secara tiba-tiba. Ketika semua orang bereaksi, pedang penghalang telah menembus tubuh monster kelelawar itu. Monster kelelawar itu berdiri di sana, tak bernyawa. Saat berikutnya, sorakan bergema. Karena pedang penghalang itu terbang kembali, berubah menjadi kekuatan penghalang, dan jatuh ke tangan sosok kecil. Orang ini tidak lain adalah Jie Tianran. Meskipun kekuatan monster kelelawar melebihi dewa sejati, tampaknya ia tak terkalahkan. Tapi untungnya, mereka masih memiliki Jie Tianran di sini. Yang paling penting adalah saat semua orang mundur, Jie Tianran sudah berdiri di depan. Dia seperti santo pelindung, menjaga pejuang masa kini. Cici-cici, tapi tak lama kemudian, suara keras terdengar lagi dari gerbang penghalang. Kali ini suaranya sangat keras. Dan dapat dirasakan dengan jelas bahwa kehampaan yang luas semakin berguncang dengan jelas, dan cakupannya sangat luas. Melihat pemandangan ini, Jie Tianran melambaikan lengan bajunya, dan penghalang dengan cepat menyebar. Di bawah penghalang, itu benar-benar menghalangi penyebaran suara. Setelah memasang penghalang ini, Jie Tianran berjalan di udara lagi, menuju gerbang penghalang. Namun tidak jauh, dia berhenti. Di adegan berikutnya, bahkan Jie Tianran sedikit mengernyit. Saya melihat monster kelelawar identik lainnya muncul di dalam gerbang penghalang. Hanya saja kali ini tidak hanya satu, melainkan padat menutupi langit dan matahari. Perkiraan kasarnya setidaknya ada jutaan monster kelelawar dengan sayap mencapai 100.000 meter. Hal yang paling menakutkan adalah mereka tidak hanya berukuran sama, tetapi mereka juga memiliki nafas yang sama. Jutaan dewa? Adegan ini membuat semua orang merasa putus asa. Suara mendesing, namun tiba-tiba, pedang perunggu muncul dari udara tipis.
pedang ini muncul dari kejauhan. Meski ukurannya kecil, itu hanyalah pedang biasa. Namun saat itu muncul, semua orang merasakan kehadirannya. Bahkan Jie Tianran menoleh ke belakang. Saya melihat pedang panjang perunggu langsung menembus penghalang yang baru saja dipasang Jie Tianran untuk memblokir suara, dan melewati Jie Tianran, langsung menuju ke jutaan monster kelelawar. Tiba-tiba, pedang perunggu itu mulai berakselerasi, dan kecepatannya begitu cepat bahkan pupil Jie Tianran menyusut dan ekspresinya berubah drastis. Itu sangat cepat sehingga hampir tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Namun, ketika orang bereaksi, jutaan monster terpesona dari alam dewa surgawi sudah tak bernyawa. Jenazah mereka masih ada, namun nyawa mereka telah hilang. Hanya ada pedang perunggu kecil yang berdiri di antara jutaan tubuh besar itu, memancarkan momentum yang tak tertandingi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.